Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat, senang dan gembira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Fira di pembelajaran materi adab. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ustazah izin pimpin ya dari sini. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah izin menyampaikan terkait aturan pembelajaran adab hari ini. Yang pertama, pastikan menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja tuntas. Materi hari ini mengenai adab batasan bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama, dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan wanita memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Sebagaimana kita ketahui, berinteraksi dengan lawan jenis tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena Allah sendiri telah mengaturnya dalam Al-Quran dan diperjelas kembali melalui hadis. Yang pertama adalah menutup aurat. Bagi seorang wanita yang ingin melakukan komunikasi dengan pria yang bukan mahramnya, maka hendaknya ia selalu menjaga auratnya tetap tertutup. Jangan sampai menggunakan pakaian yang menarik perhatian hingga menimbulkan bisikan setan, apalagi terjerumus dalam syahwat. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Berikut ini adalah batasan aurat wanita dan laki-laki. Untuk wanita atau ahwat, itu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Jadi selain itu pastikan ditutup auratnya, baik itu dari mulai menggunakan jilbab yang menutupi dada dan menggunakan pakaian yang menutupi aurat kita sebagai ahwat. Lalu untuk ikhwan adalah auratnya bagian pusar sampai lutut. Jadi untuk teman-teman ikhwan silakan gunakan pakaian yang menutupi auratmu dengan pakaian yang sopan atau sesuai dengan syar'i. Kita lanjutkan. Yang kedua, menundukkan pandangan. Baik laki-laki maupun wanita sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditentukan bagi anak Adam, maksudnya manusia, bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua
telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, pastikan teman-teman ketika sedang berbicara atau berinteraksi dengan lawan jenis kita, pastikan teman-teman menjaga pandangannya. Boleh menundukkan pandangannya untuk menjaga dan membatasi ketika berinteraksi antar lawan jenis. Yang ketiga yaitu tidak menyentuh. Interaksi antara lawan jenis diperbolehkan dalam Islam selama masih dalam batas yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dahulu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Dalam hadis riwayat Tobroni dalam Mu'jam Al-Kabir. Nah, jadi ketika teman-teman berinteraksi dengan lawan jenis, baik itu ahwat dengan ihwan ataupun sebaliknya, jadi pastikan diberi jarak ketika berinteraksi. Lebih baiknya ada satu orang lagi untuk menengahi ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis. Lalu yang keempat yaitu tidak berdandan dan menggunakan wewangian. Dalam Islam, seorang wanita hanya diperbolehkan untuk berdandan di hadapan suaminya saja. Begitu pula ketika bergaul dengan lawan jenis. Wanita yang dengan sengaja berdandan bahkan menggunakan wewangian untuk memikat laki-laki merupakan wanita yang sangat rendah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 5129. Jadi maksud hadis di sini ketika seorang ahwat atau seorang perempuan hendaklah tidak menggunakan wewangian atau minyak wangi. Jadi wewangian itu seharusnya digunakan hanya untuk ihwan saja, termasuk ketika kegiatan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sunnahnya Nabi menggunakan wewangian. Kita lanjut. Yang kelima yaitu menjaga batas intensitas komunikasi. Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah. Ini khususnya untuk saat kita berkomunikasi dengan lawan jenis kita ya. Nah, Rasulullah pernah memberikan peringatan pada kita semua, yang artinya, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita, dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika memang tidak diperlukan kita untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, sebaiknya tidak perlu, kecuali dengan tujuan, misalnya ketika kita belajar lalu mengharuskan kita harus bekerja kelompok misalnya dalam teman ihwan. Jadi itu mempunyai tujuan bahwa kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan ihwan itu untuk belajar bersama-sama. Namun jika memang tidak ada tujuan yang baik, sebaiknya tidak perlu intensitasnya dikurangi dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Yang keenam, tidak bercampur baur.
Adab dalam bergaul dengan lawan jenis yang lain adalah tidak bercampur baur. Hendaknya kita memisahkan diri dari lawan jenis ketika melakukan komunikasi, sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika bertanya pada istri-istri Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi jika memang ketika membuat kelompok belajar, misalnya teman-teman harus membuat suatu kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran, dan teman-teman misalnya bisa memilih teman yang satu lawan jenis, misalnya ikhwan dengan ikhwan, ahwat dengan ahwat, karena insya Allah teman-teman sudah mengetahui batasan aurat yang tadi sudah disampaikan di awal, sehingga tidak bercampur baur ketika melakukan komunikasi. Yang ketujuh adalah dilarang berduaan. Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis, namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Hal ini demi mencegah terjadinya fitnah, apalagi terjerumusnya keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berdua, maka setan akan sangat mudah untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan meskipun seorang yang alim, hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustazah sebelumnya, lebih baik ketika harus berinteraksi dengan lawan jenis kita, sebaiknya ditemani oleh salah satu teman, agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya termasuk dengan godaan setan. Jadi teman tersebut, orang ketiga tersebut bisa mengingatkan kita ketika sedang berinteraksi dengan lawan jenis. Lalu untuk proyek hari ini, yang pertama, apakah kamu sudah menerapkan adab batasan bergaul dengan lawan jenis? Apa sajakah itu? Lalu yang kedua, ceritakanlah bagaimana cara kamu bergaul dengan teman lain, baik itu dengan ahwat ataupun dengan ikhwan, saat di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Silahkan teman-teman kerjakan proyek hari ini di buku tulismu. Insya Allah sudah Ustazah berikan lembar proyeknya di Classroom. Boleh dicek ya teman-teman. Alhamdulillah, kegiatan informasi materi hari ini mengenai adab batasan bergaul lawan jenis sudah tuntas. Terima kasih sudah belajar bersama teman-teman hari ini. Semoga Allah mudahkan pekerjaan teman-teman, tetap semangat dan selamat mengerjakan proyek adab di rumah. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran adab sampai tuntas. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.